Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Wa ba'du. Kaifa halukum? Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang akan kita pakai pada pembelajaran sirah Nabi menggunakan kitab Khulasa Nuril Yakin, karangan dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Pada pertemuan pertama kali ini, Ustadz akan mengajak santri-santri semua kelas 7 untuk membaca pendahuluan dari kitab Khulasa Nuril Yakin. Sebelum kita memasuki materi yang pertama tentang siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengenal dulu kitab yang akan kita kaji nanti di ma'had atau di pondok Reva Islami. Baik, kita baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisasil ghabirina wa ja'alaha ibaratan littabi'ina ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang mana hada memberikan petunjuk ibadahu kepada hamba-hambanya biqisasil ghabirina dengan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin, dan menjadikan kisah-kisah orang terdahulu itu ibratan sebagai pelajaran littabi'ina bagi orang-orang yang mengikuti ila yaumiddin sampai dengan hari kiamat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada sayyidina Muhammad, alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaqi, yang mana kehidupan beliau itu mamlu'atan, dihiasi dengan makarimil akhlaqi, akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinis sifati, dan sebaik-baik sifat, wa ala alihi wa sahbihi, dan juga kepada para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, alladzina ittakhadhu siratahu nibrasan linashrid dinih, yang mana mereka telah mengambil sejarah kehidupan beliau nibrasan sebagai pelita linashriddin, untuk menyiarkan atau menyebarkan agama, hatta wasalu ila jidaris sini syarqan, sampai mereka sampai ke tembok Cina syarqan di bagian timur, wa qalbi urubbatan gharban, wa qalbi aurubbata gharban, dan di jantung benua Eropa bagian barat. Ini adalah muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar, menjelaskan bahwa kisah-kisah orang-orang terdahulu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya. Maka kita dapati di dalam Al-Quran, sepertiga dari isi kandungan Al-Quran itu berupa kisah-kisah. Tujuannya adalah kisah-kisah itu agar menguatkan keimanan Nabi dan juga orang-orang beriman yang membersamai Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah. Makanya ayat-ayat tentang kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kebanyakan merupakan ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah.
Artinya beliau dan bersama para sahabat masih tinggal di kota Mekah, di mana banyak sekali tekanan yang dialami oleh beliau dan orang-orang yang beriman, dan juga penindasan dari orang-orang kafir Quraisy. Untuk meneguhkan keimanan mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan berupa kisah-kisah orang-orang terdahulu, agar keimanan yang melekat pada diri mereka kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Makanya inilah fungsi mengapa kita harus belajar tentang sejarah atau sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain adalah supaya kita mendapatkan petunjuk dari sejarah kehidupan beliau yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Syekh Umar Abdul Jabbar setelah memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan kisah-kisah orang-orang terdahulu itu sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya, beliau tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inni bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Itu ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan akhlak-akhlak yang mulia dalam setiap keseharian beliau. Dan inilah mengapa kita harus mempelajari sirah Nabi. Pertama, karena dalam sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali contoh-contoh atau aplikasi-aplikasi keseharian dari beliau yang mengandung unsur akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata uswatun hasanah atau suri tauladan di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 3 kali. Satu dalam surat Al-Ahzab, dan yang kedua dalam surat Al-Mumtahanah, dan yang ketiga juga di dalam surah Al-Mumtahanah. Ada 2 sosok nama yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakili uswatun hasanah itu, suri tauladan itu. 2 nama ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Mumtahanah di 2 ayat yang berbeda. Kemudian satu adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Anak-anakku, santri Reva Al-Islami kelas 7, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian. Ketika kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mempelajari sosok suri tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinis sifat, dan sifat-sifat yang bagus. Begitu juga kepada para keluarga dan juga sahabat beliau, alladzina takhadhu siratahu nibrasan linashriddin. Dalam muqaddimah ini, Syekh Umar Abdul Jabbar menjelaskan bahwa para sahabat Nabi menjadikan sirah Nabi ini sebagai pelita untuk menyebarkan agama Allah.
pada zaman para sahabat, penyebaran agama Islam ini sampai menyentuh ke tembok besar Cina di bagian timur, dan di bagian barat sampai di jantung benua Eropa. Artinya ekspansi yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW selepas Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la, setelah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ini berdakwah keluar dari jazirah Arab, mengajak umat manusia kepada jalan agama Islam. Penyebaran mereka di sebelah timur dunia itu mencapai batas tembok besar Cina, dan di sebelah barat mencapai batas jantungnya Eropa, artinya di tengah-tengah benua Eropa. Ini ekspansi yang dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Dari mana mereka mampu, apa yang menggerakkan mereka sehingga mereka mampu menyebarkan agama Allah sampai ke belahan bumi yang lain di luar jazirah Arab. Tentunya ini adalah perjuangan para sahabat dalam rangka menteladani Rasulullah SAW dan menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai acuan dan sebagai pelita. Disebutkan di sini nibrosan, sebagai pelita yang menerangi jalan mereka, sehingga mereka mampu menerobos benua, yang menyeberangi lautan, menyeberang benua dan melewati berbagai macam rintangan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita baru belajar muqaddimah saja dari sejarah Rasulullah SAW dalam kitab Khulasanul Yakin, dan cukup pertemuan kita pada pagi hari ini karena durasi, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.